Selamat malam semua. Dapat petunjuk tentang setiap manusia itu terlahir punya bibit-bibit jadi orang baik. Tapi kadang karena keadaan, karena kerasnya kehidupan, karena kejamnya dunia, jadi orang jahat. Wow. Banyak sekali nih. Apalagi di zaman sekarang ini. Terkadang karena himpitan ekonomi, karena nggak sekolah, ataupun memang karena terpaksa sekali nekat mencuri ataupun nekat hal-hal yang jelek lainnya ataupun jual diri. Karena apa? Karena terhimpit ekonomi. Kita bisa memaklumi kenapa itu bisa terjadi, karena kurang lapangannya pekerjaan, karena dia sekolah nggak punya biaya sekolah yang sangat tinggi dan mahal. Apalagi banyak sekali PHK yang memaksa mungkin orang tua, satu orang yang kerja untuk menghidupi, belum menyewa rumah atau kos-kosan, belum biaya sekolah, belum yang lain-lainnya lagi. Makanya banyak sekali anak-anak yang terpaksa putus sekolah. Ini terkadang ketika putus sekolah itu ketemu sama teman-teman yang sama-sama nggak sekolah, atau ketemu yang lebih dewasa, yang preman dan sebagainya, diajari hal-hal yang jelek, narkotika, mabuk-mabuk dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau ditanya ke dalam hati nurani, ke dalam hatinya, pasti orang kan selalu berkata, nggak pengen jadi orang jahat, pengennya jadi orang baik. Tapi gimana lagi ketika keadaan itu memaksa, yang dia itu nggak mampu untuk memberontak. Karena kejahatan sekarang itu, kalau orang-orang pintar yang melakukan kejahatan, itu lebih ngeri. Karena apa? Karena dampaknya itu banyak orang. Contohnya korupsi, yang bikin Indonesia miskin, yang bikin Indonesia itu terpuruk, itu korupsi yang merajalela. Hasil alam yang segitu besarnya cuma untuk kepentingan pribadi. Makanya kalau kalian itu tergerak hatinya, ataupun kalian itu punya rasa prihatin dengan bangsa kita, kalian bisa lihat banyak sekali anak-anak itu terpaksa putus sekolah. Entah karena orang tuanya di PHK, nggak punya pekerjaan, atau bapak ibunya meninggal. Banyak sekali anak-anak seperti itu. Belum janda-janda tua yang sebatang kara. Bagaimana anak-anak itu saking nggak mampunya mereka buang orang tuanya karena nggak mau terbebani. Ini. Tapi kalau kita selalu mendongak ke yang kaya-kaya atau yang sering pamer gaya hidup mewah, ke luar negeri dan sebagainya, kalian nggak bakalan melihat yang orang-orang menderita, ataupun orang yang kurang upaya, ataupun orang yang kurang beruntung. Yang kalian lihat hanya kemegahannya aja, ataupun kalian lihatnya yang di atas saja, yang di bawah itu nggak kalian lihat. Kalau saya lebih ke bagaimana banyak kriminalitas, banyak premanisme itu merajalela ketika lapangan pekerjaan susah dicari, anak-anak putus sekolah, anak-anak perempuan itu mau nggak mau harus jual diri jadi RC dan sebagainya. Karena cari pekerjaan yang halal itu sulitnya minta ampun, syaratnya sulit sekali. Ini terkadang kebodohan dan kemiskinan itu dipelihara, dijadikan sistem agar apa? Agar orang itu bisa dikendalikan. Satu negara kalau udah papan sandang pangannya mahal, pekerjaannya sulit, urusan perut itu susah, ujung-ujungnya apa? Chaos ataupun berkonflik satu sama lain, antar suku, antar bangsa, pemberontakan di sana sini. Karena apa? Karena kesenjangan sosial, karena kesenjangan ekonomi yang tidak merata, karena hukum yang nggak berdiri dengan tegak.
Nih, kita sebagai orang Jawa itu prihatin, bukan prihatin kepada diri sendiri, tapi kepada anak-anak yang nggak seberuntung, anak-anak yang lain atau orang-orang yang nggak seberuntung kita. Itu namanya kepekaan batin atau ilmu rasa. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain, nggak hanya menunggak ke atas saja melihat orang-orang yang beruntung. Nah, kita pun harus lihat dari mana mereka dapat. Bisa aja mereka korup, menipu, atau berbuat curang yang lainnya. Nih, kalau kalian nanya, semua orang itu terlahir baik, tapi terkadang keadaan memaksa orang jadi jahat. Selamat malam.